Salam Alehim. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat Sion Penajam, Senin 8 Maret tahun 2021. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita tunduk di hadapan Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru lagi. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya memberkati kami semua, supaya kami yang mendengarkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang menyampaikannya, boleh diberkati dan dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dan setia dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian kata firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada dua orang pemuda berandal sedang mencuri uang di sebuah bank. Ketika mereka sedang beraksi, mereka melihat seorang pria tua sedang menelpon. Mereka berpikir bahwa pria tua ini pasti sedang menelpon polisi. Lalu mereka memukul, meninju wajah atau muka pria tua itu sampai salah satu matanya itu menjadi buta. Beberapa hari kemudian, kedua pemuda berandal ini itu ditangkap oleh polisi. Dan dalam persidangan, pria tua ini meminta supaya kedua pemuda itu tidak dihukum. Bahkan dia menawarkan dirinya untuk menjadi orang tua asuh bagi kedua pemuda berandal itu. Nah, salah satu dari pemuda berandal itu bersedia dan menerima orang tua itu untuk menjadi orang tua asuhnya. Dan di kemudian hari, Bapak Ibu, pemuda berandal ini yang diasuh oleh pria tua itu terkenal menjadi seorang dokter bedah mata. Nah, ada kesempatan sebenarnya bagi pria tua ini untuk menuntut balas. Tapi alih-alih menjebloskan si pelaku ke penjara, ia justru memberikan pendamaian, pengampunan, atau kasih bagi kedua pemuda berandal itu. Kasih mengubah hidup seorang berandal menjadi seorang dokter yang terkenal. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita juga
berbicara tentang hal yang sama dari ilustrasi tadi itu. Petrus itu juga mengalami kasih yang mengubah hidupnya. Setelah dia menyangkal dan meninggalkan Yesus, dia merasa dirinya gagal. Lalu ia kembali menjadi seorang penjala ikan di Danau Galilea. Tapi Yesus tidak pernah menolaknya. Yesus malah menanti Petrus di pinggir danau itu, menerima Petrus dan memberinya sebuah kesempatan yang baru. Pengalaman inilah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa surat ini ditulis atau diceritakan oleh Rasul Petrus itu. Kasih mengalahkan kesalahan. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ajaran kasih dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 ini diberikan kepada jemaat, kepada kita untuk kita lakukan. Memberi tumpangan, memberi bantuan kepada orang lain tidak dengan bersungut-sungut. Melayani orang dengan karunia-karunia yang kita miliki dan sebagainya. Itulah wujud kasih yang diberikan Allah kepada kita supaya kita alirkan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sedang memasuki minggu-minggu atau masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini kita kembali diingatkan dan diajarkan untuk menghayati kasih Allah itu. Kasih Allah yang sudah diberikan kepada manusia di bukit Golgota itu dengan pengorbanan diri Yesus. Yesus rela mati bagi kita manusia supaya kita juga mau mengasihi, menampilkan kasih itu bagi orang lain. Bahkan rela juga menjadi korban bagi orang lain. Sebagaimana Yesus memberikan dirinya untuk mengasihi kita, maka kita juga sebaliknya harus memberikan diri kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain sama artinya kita juga mengasihi Yesus yang telah memberikan dirinya bagi kita. Mudah-mudahan firman ini mengingatkan kita, menuntun kita untuk menjadi saksi Allah yang tidak hanya berkata-kata, tapi juga memberikan diri lewat kasih yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita semua lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan berkati firman-Nya dan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Semoga hati dan pikiran kami senantiasa diingatkan untuk selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga masa-masa Prapaskah ini menyadarkan kami untuk selalu menampilkan perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup ini. Terima kasih, kami berdoa semoga hari ini Tuhan menolong kami semua, menolong jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, rutinitas mereka sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan dan lindungi kami Tuhan dari mara bahaya, penyakit, virus corona yang terus melanda ini. Semoga kami tetap kuat dan sehat dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga kehidupan kami boleh menjadi pulih kembali, kami bisa beraktivitas tanpa dibatasi oleh aturan-aturan yang kadang membuat kami tidak bisa untuk beraktivitas dengan leluasa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Semoga kami dituntun untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati.